Hai guys, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensubscribe aku dan yang sudah menonton video-videonya aku. Dan karena support kalian, akhirnya channelnya aku dimonetisasi. Nah, apa itu monetisasi? Monetisasi itu adalah dikonversikannya blog atau vlog kalian menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan atau bisa menjadikan penghasilan. Dan dalam hal ini adalah YouTube. Jadi vlog atau blog kalian akan dilampirkan iklan atau sponsor di dalamnya. So ya, aku happy banget akhirnya channelnya aku dimonetisasi. Dan YouTube sendiri baru merubah peraturannya pada tahun 2018 di mana persyaratan dijadikannya vlog atau blog kalian dimonetisasi itu setelah mencapai 1000 subscriber guys dan 4000 jam tayang. Jadi memang lumayan berat ya, tapi karena memang apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu kesenangan atau hobi atau ya pengen sharing gitu, itu sepertinya tidak terasa. Dan yang penting kita semangat dan keep positif gitu dan optimis. Dan sebelum aku ke curhatan aku ya tentang monetisasi ini, aku mau sharing dulu nih tentang monetisasi. Mungkin dari kalian ada yang mampir ke channelnya aku ini, ke video ini, di halaman pencarian mencari tahu apa itu monetisasi. Jadi kalian yang baru dimonetisasi channelnya selamat ya, dan semoga nggak ada kendala gitu seperti yang akan nanti aku ceritakan. Jadi kalian langsung aja ke YouTube Studio kalian menggunakan laptop atau PC, karena kalau dari handphone itu nggak lengkap. Jadi di sebelah kiri itu kalian bisa melihat ada dashboard, ada video, ada playlist. Jadi kalian ke video kalian, terus nanti di situ ada kolom monetisasi dan kalian aktifin di kolom on dan off-nya di monetisasi. Jadi kalau sudah di on kan berarti video kalian itu akan dilampirkan iklan atau sponsor atau apapun itu yang akan menghasilkan sesuatu gitu guys di video tersebut. Nah, setelah kalian melihat ada tanda dolarnya hijau, itu berarti sudah aktif. Dan kalian bisa langsung ke bawah, kalian di situ nanti bisa lihat ada monetisasi. Nah, di situ nanti juga kalian bisa melihat step-step yang akan kalian lakukan. Dan jangan khawatir, Google atau pihak YouTube sendiri nanti akan menuntun di situ. Kita ke kolom monetisasi, lalu klik apply. Nah, akan muncul step berikut. Informasikan di email kita start. Oke, kita baca dulu semuanya. Kita scroll ke bawah sampai kita melihat ada tulisan I accept atau saya terima. Accept. Kita sudah baca semua. Oke, setuju. Lalu kita accept. Lalu lanjut lagi di nomor step yang kedua. Create new AdSense account or connect an existing one to your channel. Aku proses dulu ya guys. Lalu tadi ada muncul kita get started gitu guys, memulai. Dan kita akan memverifikasi semua list yang diminta untuk diisi, oke? Jadi setelah tadi dibuat accountnya, sekarang lagi proses in progress. Nanti kalau selesainya dan baru lalu nanti lanjut ke step yang ketiga. Jadi ini makan waktu guys, nggak langsung hari ini ternyata. Jadi aku tunggu dulu notifikasi dari emailnya. Nanti ada notifikasi, aku langsung buka. Terus nanti kita lihat apa informasinya, oke? Nanti setelah step yang pertama dan kedua selesai, nanti ini langsung otomatis get review by YouTube sendiri. Dan semoga penjelasan aku bermanfaat ya. Dan kalau sekiranya kalian masih ada pertanyaan atau ragu, kalian bisa langsung bertanya ke Google-nya sendiri. Itu bagaimana caranya? Dengan melihat di kolom kanan atas itu ada tanda tanya. Kalian klik aja di tanda tanya tersebut dan nanti kalian bisa mendeskripsikan apa yang mau kalian tanya atau yang kebingungan apa gitu. So ya, jadi seperti itu ceritanya tentang monetisasi. Nah, aku lanjut lagi nih ke cerita atau curhatan aku tentang monetisasi. Jadi channelnya aku dimonetisasi ini adalah pertanggal 15 September kemarin. Di tahun ini, di tahun 2020. Dan setelah aku mendapat notifikasi email dari pihak YouTube bahwasannya channelnya aku dimonetisasi,
lalu aku mengikuti langkah yang dituntun oleh pihak YouTube sendiri. Lalu aku ke YouTube Studio dan aku melakukan yang seperti tadi aku udah ceritakan. Aku klik ke video tersebut, lalu aku lanjutkan ke kolom monetisasi, dan di situ on dan off-nya itu aku aktifin jadi on ya. Jadi video kita siap untuk dimonetisasi. Nah, itu pertanggal 15 September. Setelah itu sudah gitu, aku nggak terlalu mengotak-ngatik lagi dan aku santai aja gitu, relax. Lalu setelah 4 hari kemudian aku iseng nih, kita lihat videonya aku di laptopnya suami, di accountnya suami. Kebetulan memang pada saat itu suami lagi free dan aku kasih tahu kalau ke suami channelnya aku dimonetisasi dan sudah ada iklannya. Yuk kita sama-sama melihat. Dan setelah kita sama-sama melihat, di situ nggak ada tanda ada iklan guys, dan aku pikir oh oke, mungkin video ini ada masalah, dan aku teruskan lagi nih ke video selanjutnya, lalu kita lihat lagi juga tidak ada iklan, dan lalu aku bingung ya, apa yang salah ya gitu, udah diaktifkan kok tanda on-nya dan lambang dolarnya itu nyala gitu ya. Nah lalu aku coba lagi nih ke video yang lain, dan akhirnya aku teringat tiba-tiba. Karena waktu itu aku pernah diingatin oleh salah satu YouTuber kita juga, teman aku namanya David, dan YouTube channelnya David Design ya guys. Jadi teman aku namanya David ini kasih tahu ke aku, Kak, itu sepertinya video kakak ini ada copyright musik ini di belakangnya, ada background copyright musik dan yang melanggar hak cipta begitu. Nah lalu aku di situ memang karena nggak terlalu fokus di hal-hal monetisasi lah, inilah itulah, yang aku tahu tuh cuma mengupload aja begitu ya, karena kebetulan video aku yang pertama kali itu memang aku pengen menginformasikan atau memberi pengetahuan begitu bagi teman-teman. Lalu aku tes nih video yang pertama yang aku upload itu ya. Aku download ulang lagi nih guys videonya tersebut. Nah setelah itu aku lakukan editing lagi nih ya. Aku timpa nih suaranya. Lalu setelah aku edit lagi, aku perbaiki begitu. Setelah aku upload ulang lagi, aku aktifin lagi nih di monetisasinya itu. Dan setelah sekitar 5-15 menit aku tunggu ya. Jadi aku lihatin gitu. Terus aku play lagi nih. Baru ada iklannya, dan aku sadar bahwasannya mungkin kebanyakan hampir semua videonya aku itu kemarin nggak lulus sensor guys. Lalu aku agak sedikit panik, waduh banyak banget gitu ya videonya, dan itu butuh waktu banget ketika kita mendownload dan kita melakukan editing dan kita mengupload ulang, itu benar-benar butuh waktu banget, dan aku sedikit stres loh guys, walaupun memang aku iseng gitu ya, tapi hasil keisengan kita itu ada dihargain, itu sepertinya puas gitu, walaupun memang aku tadinya cuek gitu ya. Jadi aku, wah ini kenapa aku nggak fokus waktu itu untuk mengetahui dan mempelajari begitu ya. Nanti aku cerita lagi kenapa bisa seperti itu, aku terlalu cuek. Jadi aku download ulang lagi semua video aku, dan aku edit dan aku cut dan aku timpa gitu dengan suara-suara yang memang sudah dari YouTube Library. Kalian mungkin bingung melihat kebanyakan video aku itu jaraknya itu semuanya sama, deketan gitu, 2 weeks ago, maksudnya mungkin sekarang udah 3 weeks ago kali ya. Jadi 3 weeks ago itu sepertinya aku menguploadnya itu tuh pada hari yang sama begitu. Jadi sebenarnya aku itu adalah upload ulang lagi guys. Jadi mohon maaf sekiranya dari kalian mungkin kemarin ada yang merasa terganggu ya notifikasinya. Kenapa Martha? Iya Martha semua sih ininya notifikasinya, terus aku upload seperti itu. Jadi semua videonya itu memang video yang lama, tapi aku re-upload lagi begitu guys. Dan puji Tuhan akhirnya semuanya ada monetisasinya, dan ada 2 video lagi yang aku nggak masukin lagi karena ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan ya aku mau cerita sedikit kenapa memang aku nggak terlalu fokus atau nggak terlalu mencari tahu itu. Jadi memang aku pengen sharing informasi, berbagi cerita, dan mengasih tahu kalian bahwasanya ini loh seperti ini loh seperti itu. Dan memang YouTube ini sendiri aku jadikan media untuk komunikasi juga ke teman-teman, karena beberapa teman-teman juga pada nanya, apakah ada begini, apa ada begitu gitu. Dan aku juga sekalian mau ngasih tahu situasinya aku kepada keluarga aku yang jauh, jadi mereka tetap melihat dan memantau aku, oh Martha seperti ini. Dan juga teman-teman yang pernah bekerja sama dengan aku, jadi
Jadi ya seperti ini kehidupan aku di sini. Jadi YouTube sendiri aku gunakan sebagai media, dan ya seperti itu teman-teman. Ceritanya bagaimana aku memang awalnya tidak terlalu fokus gitu di hal-hal tentang dunia per-YouTubean. Juga aku salah loh dalam hal pengambilan gambar yang harusnya landscape, tapi aku gunakan portrait. Memang aku benar-benar nggak ada pengetahuan banget sama sekali tentang itu. Dan aku juga minim peralatan gitu. Jadi di video aku yang kedua itu tentang kaffir lime atau tentang daun jeruk purut, itu aku nggak ada Mikrofon. dan aku memang jaraknya deket. Padahal deket ya, tapi suaranya itu nggak dapet gitu. Jadi memang benar-benar minim. Dan di video aku pertama dan kedua itu aplikasinya sendiri masih gratis gitu. Jadi ada watermarknya, ada brandnya di situ, InShot ya. Jadi memang lucu banget. Itu adalah keisengan aku, dan memang aku suka aja gitu mengedit-edit. Dan awalnya memang aku benar-benar nggak tahu sama sekali ya di YouTube ini bagaimana menguploadnya, bagaimana melakukan editing. Dan aku sempat kemarin menghubungi salah satu mahasiswa di Indonesia, temannya teman juga. Jadi aku sempat pengen belajar, pengen mendalaminya, tapi memang karena keterbatasannya waktu aku dan keterbatasan waktunya yang bersangkutan, walaupun kemarin yang bersangkutan aku sempat tawarin uang jajan gitu ya kalau misalnya berhasil, tapi yang bersangkutan sibuk. Jadi ya udah, jadi aku belajar sendiri gitu. Dan ya apa yang aku hasilkan juga ternyata nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, pada akhirnya menjadi pelajaran sama aku, dan ya aku jadi semakin banyak tahu juga dengan keterbatasannya aku guys, dan dengan kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan begitu. Dan pada akhirnya aku mau memberitahukan berita bahagia dan puji Tuhan banget, akhirnya aku mendapatkan verifikasi alamat dari pihak Google atau YouTube di Google AdSense-nya aku. Dan aku akan membuka pinnya aku guys di envelope ini. Nah, nanti aku langsung masuk ke link yang mereka kirim, dan aku memasukkan PIN ini untuk memverifikasinya. Jadi bagaimana ceritanya bisa mendapatkan Google AdSense dan verifikasi alamat dari pihak YouTube itu kalau kita sudah mendapatkan $10 guys. Jadi itu batasan nominal pihak YouTube memberi kita notifikasi dan memberi kita PIN atau Personal Identification Number itu untuk dijadikan verifikasi alamat untuk nanti selanjutnya dilakukan pembayaran. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang belum dimonetisasi, itu belum ada Google AdSense-nya, jangan khawatir. Karena aku juga sempat ditanya gitu oleh teman, dia yang bertanya, so kamu sekarang udah ada Google AdSense dong? Aku bilang nggak ada, dan aku memang nggak paham gitu ya kemana jalurnya gitu Google AdSense. Ternyata ya mengalir aja begitu setelah kita dimonetisasi, dan aku mendapatkan $10 itu baru kita mendapatkan verifikasi alamat dengan dikirimkannya PIN oleh pihak YouTube, dan itu sudah ada di email kita ya. Jadi kita tinggal masuk ke link yang sudah mereka kirim ke kita, dan nanti selanjutnya kita akan melakukan pilihan gitu bagaimana cara mereka melakukan pembayaran. Mungkin nextnya atau selanjutnya mereka akan kirimkan cek, dan bisa melakukan pembayaran itu menggunakan kredit card atau menggunakan debit. Ya seperti itu. Nah, aku juga mau ceritakan ke kalian kalau setelah aku upload ulang lagi nih ya video-videonya aku yang lama, setelah aku edit dan aku upload ulang lagi, dan aku mau kasih tahu ke kalian guys, ternyata viewersnya aku itu nggak kelihatan lagi di video yang baru. Di viewersnya aku tuh totalnya udah 90.000 gitu, dan itu semuanya masih tersimpan di channelnya aku, tapi nggak kelihatan di publik gitu. Jadi nggak kelihatan, tapi tetap tersimpan di channelnya pribadinya aku. Jadi seperti ada satu video yang sudah 60.000 viewers, karena memang ada masalah aku edit lagi, terus aku upload lagi. Jadi itu mulai dari nol. So ya aku sedih gitu ya, tapi nggak masalah, aku juga baru mulai. Dan ini merupakan satu pembelajaran bagi aku. Dan bagi kalian yang belum dimonetisasi, yang masih belum mencapai target 1000 subscriber, kalian bisa cek lagi di video-video kalian apa ada background, ada efek
yang melanggar hak cipta. Jadi mungkin ceritanya aku ini bisa menjadi pelajaran buat kalian dan semoga bermanfaat ya ceritanya aku. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe aku dan yang sudah mendukung channelnya aku. Dan aku masih belajar, mohon maaf kalau sekiranya memang editingnya masih kurang bagus gitu ya, atau yang pencahayaan atau yang lain-lain itu masih kurang bagus gitu. Aku minta maaf ya, dan aku masih belajar dan aku niatnya memang untuk sharing, untuk mengedukasi, untuk berbagi informasi dan juga buat keluarga aku untuk mereka tahu bagaimana kondisinya aku di sini dan melihat, dan aku juga membawa kalian tentang alam di sini. Oh ternyata seperti ini, dan oh ternyata ada pohon pisang juga misalnya gitu ya. Memang ada pohon pisang sih guys. Dan ya aku happy banget pada akhirnya keisengan aku ini dan hobinya aku ini dikasih bonus gitu ya, dikasih award. Pada akhirnya channelnya aku dimonetisasi dan aku juga berharap aku bisa menjadi berkat buat orang di sekitarnya aku, orang-orang yang membutuhkan aku, bisa menjadi sedekah gitu buat orang yang memerlukan. Dan ya buat kalian tetap semangat, keep positif dan optimis ya. Dan kalau ada apa-apa bertanya, kalian sudah tahu ya caranya bagaimana meng-email atau bertanya kepada mereka. Itu di sudut kanan atas itu ada tanda tanya, itu kalian langsung aja, mereka nanti akan respon kok, walaupun mungkin terlambat 1 hari begitu ya, paling lama mereka meresponnya, tapi nggak masalah. Yang penting kalian gali terus pengetahuan, terus tetap tingkatkan pengetahuan kalian kalau memang mau fokus gitu di YouTube. Jadi semoga informasi dari aku ini bermanfaat dan terima kasih ya sudah menonton video aku. Dan bagi kalian yang belum subscribe aku, bisa di subscribe dan jangan lupa videonya di komen, share ya. Dan terima kasih, keep positive, healthy and safe. Salam dari Sacramento, California.